Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali di tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Dan seperti biasa, sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 diantaranya yaitu 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan ovopipipar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan opipar, pipipar, dan ovopipipar serta manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan, kalian mampu menemukan ide pokok dan penyajiannya dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir yaitu setelah menemukan ide pokok tersebut dari teks tentang hewan yang dibacakan, kalian mampu membuat peta pikiran dengan benar. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan membuat cara sederhana, yaitu membuat peta konsep. Dan bagaimana cara membuat peta konsep yang mudah? Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Pada pembelajaran pertama, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau perkawinan. Masih ingatkah kalian ada berapa jenis perkembangbiakan hewan secara generatif itu? Ya, betul. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin ada 3, yaitu opipar, pipipar, dan opopipipar. Oke, kita lanjut aja pembahasannya ke tahap selanjutnya. Untuk membuat peta konsep, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan pola atau bagan yang akan kita buat. Perhatikan contoh pola atau bagan peta konsep berikut. Ini merupakan contoh yang Bapak telah buat ya. Nanti kalian teliti, telaah, dan aktualisasikan dalam tugas yang nanti akan Bapak berikan. Berhubung kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan, maka di sini Bapak telah membuat peta konsep berhubungan dengan perkembangbiakan hewan. Di antaranya yaitu opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, di sini kalian cari dulu bagaimana konsep bagan yang akan kalian buat dalam membuat peta konsep. Setelah itu kalian tuangkan. Misalnya di sini ada opipar, berarti kalian rincikan opipar itu pengertian, ciri-ciri dan contohnya seperti apa. Yang kedua pipipar, pengertian, ciri-ciri dan contohnya apa, serta opopipipar, pengertian, ciri-ciri dan contohnya apa. Nah, di sini Bapak telah mengisinya ya. Bagan ini akan Bapak isi dengan pengertian, ciri dan contoh dari ketiga cara perkembangbiakan hewan. Oke, kalian teliti ya. Di sini Bapak telah membuat peta konsep ya atau peta pikiran yang nantinya akan kalian tiru. Boleh dibuat seperti ini atau dengan bentuk lain juga silahkan. Nah, di sini seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya bahwa opipar itu yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya diantaranya tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya seperti ayam, bebek, angsa, ikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu vivipar. Pengertiannya yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri vivipar yaitu mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi bulu atau rambut. Contohnya yaitu sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya yaitu meninggalkan telur saat menetas bentuknya sama dengan induknya dan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu kadal, beberapa ular, ikan hiu, ikan pari, dan lain-lain. Oke, itu merupakan contoh dari peta konsep atau peta pikiran yang telah Bapak buat yang nantinya bisa kalian tiru atau gunakan dalam tugas yang nanti akan Bapak berikan. Oke, kita akan membaca sebuah teks tentang ayam ya. Di sini Bapak akan membacakan teks tentang ayam. Kalian dengarkan baik-baik, teliti dan cermati.
Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan jauh lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya juga pendek. Nah, setelah kalian mencermati teks bacaan tentang ayam ini, maka selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu ini nih, tuliskan ide pokok dari teks yang berjudul ayam. Nanti kalian tinggal membaca kembali teks yang berjudul ayam. Ini sebagai tugas pertama ya. Kemudian kalian tuliskan ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua di buku tulis kalian. Kemudian hasilnya kalian kirimkan ke Bapak lewat Japri. Nah, dan untuk tugas kedua, kalian membuat peta pikiran atau peta konsep dari teks yang berjudul ayam tersebut. Contohnya seperti yang telah Bapak tuliskan atau yang telah Bapak berikan tadi dalam perkembangbiakan hewan. Di sini kalian bisa membuat peta pikiran atau peta konsep ini dengan dua bagan, misalnya kalian dengan judul ayam, kemudian bagan pertama kalian kasih judul ayam betina dan bagan kedua kalian kasih judul ayam jantan, kemudian rincikan ayam betina seperti apa, ayam jantan seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.